ini ada terkenal, Kota Bangil terkenal dengan nasi punel. Nah, sebelah kiri nih guys, ada nasi punel Ibu Hajalin. Daerah Keraton Pasuruan yang terkenal dengan kupangnya guys. Ada tulisan Kota Pasuruan. Nah, kalau ke kanan ini, nah ini ke Pemandian Banyu Biru yang sangat terkenal di Kabupaten Pasuruan. Sebentar, ini ada tulisan Kota Probolinggo. Cukup bagus guys, baru di situ. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda perjalanan dari Kota Bangil hingga Probolinggo tanpa lewat tol. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda perjalanan tersebut. Saya mulai dari depan alun-alun Kota Bangil hingga nanti nyampe di memasuki perbatasan Kota Probolinggo. Bagaimana kondisi jalan tersebut dan bagaimana kondisi atau suasana perjalanannya, nanti simak video selengkapnya, jangan di skip-skip ya. Dan juga bagi Anda yang baru mengetahui channel ini, bisa di scroll ke bawah, barangkali ada informasi mengenai traveling maupun mengenai car vlog, yaitu informasi sekitar jalan, seputar jalan raya yang bisa Anda jadikan referensi ketika Anda hendak melakukan sebuah perjalanan. Oke, bagi Anda yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, klik subscribe sekarang juga ya, dan nyalakan loncengnya agar dapat informasi terbaru ketika ada update video terbaru dari saya. Oke, tanpa panjang lebar, simak video selengkapnya. Ya oke guys, kali ini perjalanan saya mengarah ke Pasuruan. Perjalanan ini saya mulai dari depan alun-alun Kota Bangil tadi. Sekarang saya melintasi jalan utama, Jalan Untung Suropati Bangil. Beginilah suasana di jalan raya selepas alun-alun Kota Bangil. Saat ini saya menuju ke arah timur guys. Nah kebetulan jalan ini membujur antara barat hingga timur. Jalur ini, sebentar, saya sedang melewati jembatan Kedung Larangan. Yang di sebelah kanan ini ada Masjid Manarul Islam. Nah, setelah Masjid Manarul Islam di kiri jalan ini guys, nanti ini ada terkenal, Kota Bangil terkenal dengan nasi punel. Nah, sebelah kiri nih guys, ada nasi punel Ibu Hajalin. Nah, itu yang banyak terkenal. Meskipun pelopornya sih bukan dari daerah situ. Nah, oke, di sebelah kanan ini ada makam pahlawan yang ada di Kota Bangil. Sebelah kanan persis ini tadi. Sebelum traffic light, ini namanya traffic light Pesanggerahan. Traffic light, kalau orang Bangil sini mengatakan ini daerah ST guys. Yang di sebelah kirinya ada Bank BNI. Siapa yang mau nabung guys? Nah oke, sampai di sini kita sekarang sedang menunggu traffic light yang masih berwarna merah di daerah Pesanggerahan. Pesanggerahan Bangil ya guys, bukan Pesanggerahan di tempat lain. Sekarang lampu sudah hijau, menunjukkan saya mulai melakukan perjalanan lagi. Nah, di Bangil ini juga terdapat beberapa penginapan guys. Di depan sini itu ada penginapan, yakni Hotel Alhambra. Harga mulai 125. Murah guys. Dari sini penginapannya murah. Termasuk sebelahnya ini ada Hotel Grand Anugrah. Itu juga banyak kamar-kamarnya atau ketersediaan ruangannya. Nah di sebelah kiri ini ada gedung atau kantor Pengadilan Negeri Bangil kelas 1B. Yang di depannya atau sebelah kanannya ini merupakan Polres Pasuruan yang ada di Bangil. Itu guys, saya sedang melintasi daerah ini.
Dan jalan raya ini guys, jalan raya Bangil Pasuruan ini merupakan jalan nasional yang termasuk dari jalan nasional, jalan yang dikelola oleh Kementerian PUPR. Nah, kondisi lalu lintas saat ini di jam sekitar pukul 11, terbilang cukup padat merayap guys ya lalu lintasnya. Saya akan menghindari kendaraan yang ada di depan yang belok kiri. Oh belum guys, kalau gitu saya dahului ke kiri dulu. Rupanya dia mau ke kantor Samsat guys. Kantor Samsat Pasuruan itu ada di sebelah kanan. Saya dahului dari kiri, kembali lagi ke kanan. Oke. Nah, beginilah kondisi arus lalu lintas di Kota Bangil di saat-saat jam kerja, terutama di jam 11. Banyak lalu lalang kendaraan yang dari arah barat maupun dari arah timur. Hati-hati di sini, di sebelah kanan ini ada penguatan jalan atau penguatan jembatan berupa plat. Jadi Anda harus berhati-hati ketika melintasi daerah tersebut guys. Nah, sebentar lagi saya akan melintasi rel kereta api. Rel kereta api Late namanya guys. Late. Oh, sedang ada pengerjaan marka jalan guys di sebelah kanan. Ini aspal baru yang sedang diberikan marka jalan atau penanda. Nah, di depan sedang antri. Saya akan melewati rel kereta api Late. Di sini rel kereta apinya itu membujur atau membentang. Sorry, membentang ya, bukan membujur. Ini agak membentang serong. Jadi Anda kalau pas melintasi rel kereta api ini harus mengambil posisi atau haluan kiri dulu, setelah itu melintang ke kanan guys. Jadi ini melintang. Jadi banyak sekali yang roda 2 itu terperosok ke sini, rodanya masuk ke celah-celah rel. Jadi waspadakan, usahakan Anda itu memposisikan kendaraan atau roda 2 Anda itu melintang ketika melewati itu. Haluan kiri dulu, lalu melintas ke kanan. Ngomongnya agak beribet guys, karena pembuatan video ini tidak saya rencanakan tiba-tiba. Tadi saya ingat mau ke arah Probolinggo, maunya pengen jalur bawah, sehingga secara spontan video ini saya buat. Oke, mudah-mudahan video ini juga tetap bisa memberikan informasi kepada Anda seputaran jalan raya. Beginilah suasananya. Saya sudah melintasi rel kereta api Late. Nah, saya akan melewati RSUD Bangil. Jadi Anda yang belum mengetahui posisi kantor-kantor penting yang ada di Bangil, itu bisa Anda simak di sini. Ini di depan ada kendaraan mau putar balik. Saya haluan kiri. Oh, dia cukup lebar haluannya. Oke, saya berhasil melintasi. Saudara-saudara, sebelah kiri nampak jalan rel kereta api yang kita seberangi tadi guys. Kereta api ini adalah langsung menuju atau jalur yang menghubungkan mulai dari Surabaya hingga Banyuwangi. Tapi jalur rel kereta api itu melintang dia akan melintang mulai dari Probolinggo, itu melintang ke kanan atau ke selatan hingga ke Jember. Jadi tidak sampai di situ Bondo. Banyuwanginya nanti dia lewatnya lewat selatan. Sebelah kanan ini RSUD Bangil guys, tepat di tikungan jalan. Ini orang Bangil banyak bilang ini embong miring, Pandaian embong miring guys. Tuh, sebelah kanannya tadi ada rumah sakit RSUD Bangil. Nah, di depan sana ini sebentar lagi saya akan melintasi gerbang PIR Pasuruan Industri Estate Rembang.
Oh iya, artinya apa? Lupa saya. Nanti saya dikoreksi guys ya. Nah, yang lurus ke Grati, yang ke kanan ini merupakan masuk pintu tol juga guys. Yang ke kanan ini tol Pir. Tol Pir. Nah, Pir ini tempat pusatnya industri atau pabrikan-pabrikan guys. Ada Yamaha, ada CMWI dan beberapa pabrik besar lainnya. Skip dulu. Ini setelah melewati kawasan Pir, yakni kawasan industri, di sebelah kanan ini ada gedung Kejaksaan Negeri Bangil. Yang di depannya ini ada warung-warung nasi rawon, ada nasi prasmanan. Nah, setelah melewati itu tadi, di depan sebelah kanan ini ada SPBU. Yang sebelahnya atau setelahnya SPBU ini merupakan kantor atau kawasan perkantoran beberapa instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Salah satunya ada kantor yang di depan ini, urutannya kantor apa ini? Sebentar saya baca dulu. Pemerintahan, ada PMK, pemadam kebakaran. Setelah itu ada Dinas PUPR Kabupaten, juga Dinas Satpol PP, kantor Satpol PP juga ada di sana, dan beberapa instansi pemerintahan lainnya. Itu kantor kawasan perkantoran di Kabupaten Pasuruan itu dipusatkan di Kota Bangil guys, beberapa. Jadi kalau Anda cari perkantoran Dinas PU Kabupaten itu ada di Bangil guys, tepatnya di kawasan tadi. Nah, saya sudah melintasi jalan ini. Mulai dari sini kondisi arus lalu lintasnya mulai sedikit lengang semenjak terbagi dengan yang masuk ke Pir tadi. Sebaliknya arah yang dari Pasuruan guys, yang sebelah kanan ini merupakan daerah atau arus dari Pasuruan. Ini terlihat padat, didominasi dengan mobil pribadi yang juga banyak terdapat mobil bermuatan. Jadi kalau jumlahnya sih 1:10, satu mobil pribadi, satu mobil barang atau angkutan. Itu yang dari arah Pasuruan. Semoga ini mencerminkan dari geliat ekonomi yang dari Pasuruan. Terlihat ramai Pak, terlihat ramai banget guys. Mudah-mudahan mencerminkan kegiatan ekonomi yang mulai tumbuh meskipun di masa-masa pandemi semacam ini guys. Ya, kita berharap semoga musim pandemi segera berlalu sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan normal lagi guys. Jalan raya ini jalan nasional yang terdiri dari 4 lajur 2 jalur guys. Nah, saya sekarang berada di lajur cepat di jalur yang mengarah ke Pasuruan. Karena saya akan menunjukkan kepada Anda, sebelah kanan itu merupakan pangkalan udara, pangkalan TNI Angkatan Udara guys. Namanya Detasemen TNI AU Raji. Pangkalan TNI AU Surabaya Detasemen Raji. Nah, itu namanya guys. Di daerah sana atau di daerah situ tadi itu seringkali dijadikan mendaratnya sebuah pesawat Hercules atau helikopter. Ada helikopter juga mendarat di situ yang dimiliki oleh Angkatan Udara. Tempat itu memiliki sejarah cerita guys, karena dia merupakan landasan atau tempat yang bisa dijadikan mendaratnya kendaraan. Sehingga dulu di tahun 80-an, saya masih kecil, itu pernah dijadikan sebagai tempat syutingnya film Bang Haji Rhoma Irama. Tapi ya nggak tahu saya persisnya seperti apa, filmnya yang mana, saya lupa. Tapi yang jelas di situ ada adegan yang naik kuda, Rhoma Irama tertembak. Itu syutingnya dilakukan di situ. Nah, oke guys, perjalanan ini lumayan masih tetap padat yang di sebelah kanan. Saya sudah
keluar dari kota Bangil. Ini mau memasuki kota Pasuruan. Saya akan mencoba menyajikan video ini nanti secara full, meskipun akan tersplit ya, beberapa menit, atau bukan menit, tersplit sebentar karena saya masih menggunakan kamera handphone yang standar, yang kebetulan masih punya durasi 10 menit skip, 10 menit berhenti. Itu guys, saya memasuki daerah Karangketuk, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Sebelah kanan ada SPBU. Saya akan meningkatkan laju kendaraan ketika lalu lintas kelihatan sepi. Tadi dari 60 km saya coba naikkan ke 80 km agar lebih mempercepat perjalanan. Jadi saat ini saya sedang ada kegiatan di luar kota. Sekali jalan saya membuatkan video ini kepada Anda. Nah, biasanya saya kalau ke Probolinggo atau ke arah dari Surabaya mengarah ke timur itu saya lewat tol yang turunnya di Probolinggo. Tapi kali ini saya akan mencoba ke Probolinggo lewat bawah atau non tol guys ya, seperti ini kondisinya. Nah, saya mendekati area pertigaan Sidogiri guys, yang ke kanan ke Pondok Sidogiri. Nah, ini ada traffic light-nya. Namun yang sisi kiri ini ke flash hijau, artinya jalan terus. Yang sebelah kanan ini merah, kalau mau belok berhenti dulu. Nah, yang di pertigaan itu tadi guys, itu merupakan tempat, kalau ada lurus ke sana itu tempat pondok pesantren Sidogiri. Nah, ada di sana. Sekitar kalau masuk ke sana sekitar 5 kilo mungkin ya, baru terdapat pondok Sidogiri. Di Kabupaten Pasuruan sendiri banyak sekali terdapat pondok pesantren guys, dari berbagai macam mazhab. Ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi. Nah, ini saya masuk di jembatan Keraton, daerah Keraton Pasuruan yang terkenal dengan kupangnya guys. Ada tulisan Kota Pasuruan. Nah, Keraton ini sudah masuk teritori dari Kota Pasuruan. Namanya Keraton ya guys, bukan suatu kerajaan. Tapi nggak tahu apa dulunya di sini terdapat keraton ya. Yang jelas ini namanya adalah Kecamatan Keraton. Saya tadi melewati daerah jembatan Kaliwelang. Nah, disitulah yang sering meluap airnya. Jadi ketika banjir ya di daerah sini ini yang tergenang guys. Tergenang oleh meluapnya sungai dari jembatan Kaliwelang. Apalagi di sebelah kiri kanannya itu pasti tergenang cukup tinggi, bisa sampai 1 meter lebih guys. Jadi pas musim hujan, pas debit air tinggi itu di daerah sekitar Kaliwelang itu perkampungannya tergenang. Nah, ini masih di Jalan Raya Nasional jalur Pantura yang tetap memiliki 4 lajur, 2 jalur, masih sama meskipun masuk di Kota Pasuruan. Tepatnya setelah melewati Kecamatan Keraton ya guys. Kondisi awan saat ini mendung, memberikan kesan kita redup ataupun sejuk ya guys. Karangketuk, SPBU Karangketuk sebelah kiri. Nah, sebelah kirinya lagi ini kalau nggak salah, oh bukan ya, yang dulu terkenal dari Pasuruan ini adalah Ustadz Hartono yang memiliki metode penyembuhan apa itu melalui zikir ya. Awas ya, ternyata truknya ini ke kanan. Apakah sebelah kanan kosong? Oke, kosong saudara. Saya akan lurus saja. Oh, ada orang yang mau
balik. Nah, jalan ini sudah berupa beton rigid guys. Sampai pada posisi itu tadi sudah beton rigid yang diperbaiki pada tahun 2000 berapa ya? 19 kali. 2018 ya, ingat saya. Ini dikerjakan tahun 2018. Yang sebelah kirinya ini ada Bulog. Nah, saya sudah memasuki kota Pasuruan, tepatnya berada di traffic light Gedung Wolu atau Gedung 8. Di sini sebutannya adalah Gedung Wolu guys. Aspalnya semakin tinggi ya. Lalu sebelah kiri juga ada Pertamina baru guys. Saya baru tahu ini. Kebanyakan lewat tol, jadi kurang tahu perkembangan dari jalan lewat bawah ini. Baru kali ini saya lewat bawah dari Bangil menuju penyeberangnya ya lewat bawah ini harus waspada gini ini guys. Memasuki kota Pasuruan. Nah, di depan merupakan traffic light traffic light alun-alun lah, katakanlah alun-alun. Karena di sebelah kanan itu tempat atau alun-alun kota Pasuruan itu berada di sebelah kanan. Setelah traffic light ini saya berhenti dulu karena traffic light sedang berwarna hijau. Saya menunggu sesaat. Di depan kanan ini ada VIP Sport and Fun yang di dalamnya berisi gedung futsal sama biliar. Traffic light sudah menandakan warna hijau. Saya akan menunjukkan kepada Anda setelah traffic light ini. Di sebelah kanan kalau ada belok kanan itu terdapat alun-alun serta Masjid Jame yang di situ juga terdapat pesaraian dari Mbah Hamid, Kiai Hamid, yang sering diadakan haul setiap tahunnya dan ramai sekali karena beliau merupakan kiai tersohor sehingga banyak dikenal namanya. Setiap tahunnya, setiap diadakan haul itu ramai. Bahkan tidak setiap tahun ya, setiap hari atau pada hari-hari tertentu itu ramai terus, sehingga kondisi area alun-alun itu banyak terisi oleh peziarah setiap hari. Nah, ini saya sekarang kalem-kalem guys ya, karena ini sudah merupakan jalur yang jadi satu dengan kendaraan berat yang tadinya terpisah. Enggak terpisah dari dulu. Cuman kita harus antri. Di sebelah kiri guys, ini merupakan pasar sekaligus stasiun kota Pasuruan. Sekaligus pasar. Jadi kalau Anda mau ke Pasuruan naik kereta api, nanti turunnya di sebelah kiri itu tadi guys. Jangan di skip dulu videonya, karena saya akan keluar dari kota Pasuruan. Saya akan menunjukkan kepada Anda jalan menuju Probolinggo. Jadi di depan sebentar lagi saya akan melintasi jembatan. Sabar dulu, ini kawasan perkotaan dan pertokoan guys. Kondisinya ramai karena terdapat aktivitas bongkar muat barang-barang kiriman. Nah, di depan ini ada jembatan yang biasanya saya bilang itu jembatan sebelum BCA. Sekarang di sebelah kanan ini guys, ini ada kantor BCA Kota Pasuruan. Nah, ini jembatannya. Kalau Anda mau melintas ke Probolinggo, ini belok kanan. Lurus juga bisa, cuman itu sebenarnya jalan pemisah untuk truk. Oleh karena di situ traffic truknya banyak, saya ke kanan. Jadi kalau Anda ke Pasuruan itu lebih baik dari sini ke kanan. Sebentar, ada persimpangan. Oke. Nah, ini sudah masuk di kota. Ini merupakan jalur penghubung dari Pasuruan ke Probolinggo saja. Nanti di depan situ ada traffic light, kita belok kiri untuk mengarah ke Probolinggo. Kalau Anda lurus, Anda akan masuk di kota Pasuruan
yang nanti ketemu dengan rumah sakit RSUD Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan. Orang bilang itu Purut, tapi lupa saya namanya. Nah, ini saya ancang-ancang akan belok kiri mengarah ke Probolinggo. Sementara traffic light-nya sepertinya padam. Jadi belok kiri mengikuti isyarat lampu. Oleh karena isyarat lampunya padam, ya saya lanjut aja. Nah, ini sudah mengarah ke Probolinggo, guys. Saya tadi bilang apa, guys? Oh, lupa saya. Nah, di depan inilah kita ketemu dengan jalur pembagi tadi yang punyanya truk. Itu keluarnya ketemunya di sini. Nah, khusus di jalan truk ini seringkali rusak. Sekarang jalannya dibikin pakai perkerasan kaku atau rigid atau beton rigid, guys, biar lebih kuat dan strong, katanya begitu. Tapi itu untuk menanggulangi dari beberapa kerusakan jalan raya, guys. Pengereman mendadak. Ini ramai sekali di daerah ini. Ada sekolah, apa namanya, ini sekolah menengah kejuruan negeri, SMK Negeri 1 Pasuruan, SMK Teknik Komputer dan Jaringan, ada otomatisasi dan waduh lupa, panjang tulisannya, saya nggak sempat baca. Oh, di depan ini ada rumah makan Nikmat Rasa. Oh, berarti ada cabang nih. Karena Nikmat Rasa setahu saya itu adanya di Keraton tadi, guys. Ini jalan Kota Pasuruan. Yang sebelah sini nih perkerasan kaku rigid, yang sebelah kanan ini masih berupa aspal. Dan saya ketemu lagi dengan traffic light, guys. Saya masih nunggu antrian di belakang truk. Ini jalurnya jadi satu, guys, antara mobil pribadi dan mobil barang. Kita sabar menunggu. Kemungkinan video ini saya buat secara menyeluruh hingga Probolinggo, atau kalau tidak memungkinkan, kalau durasinya terlalu panjang, ini akan saya skip, guys. Tapi kalau bisa utuh ya nanti saya sajikan secara utuh. Saya akan coba menyajikan secara utuh aja, guys, biar Anda puas. Nanti saya kasih judul Bangil Pasuruan Probolinggo full. Wah, seperti itu. Jadi Anda bisa menyaksikan mulai dari awal perjalanan saya tadi, dari depan alun-alun Kota Bangil. Saya sudah menuju keluar dari Kota Pasuruan mengarah ke Probolinggo. Sebelah kiri ini ada kantor jam Sostek atau kantor BPJS. Dulunya jam Sostek, dan sebelah kanan ada Universitas Merdeka Pasuruan. Di situ lokasinya, guys. Jadi kalau Anda ingin tahu lokasi universitas atau BPJS tadi berada di situ ya, guys. Kalau Anda ingin mendapatkan informasi, bisa memutar-mutar video ini ya, membalikkan sampai di mana gitu, sehingga Anda bisa barangkali ada informasi yang bisa Anda ambil begitu. Daerah ini atau jalan raya ini dulunya ramai sebelum dibangun jalan tol yang difungsikan pada tahun berapa itu? Fullnya itu tahun 2019, guys, ya, dibuka menjelang akhir 2019 ya. Tol Probolinggo, Pasuruan Probolinggo dibuka. Nah, ini jalan selepas atau keluar dari Kota Pasuruan menuju Probolinggo. Daerah apa namanya ya? Saya lupa daerah sini itu. Ini saya akan melintasi jembatan sebelum memasuki terminal baru Kota Pasuruan.
saya melintasi jembatannya. Nah, saat ini saya sudah keluar dari kota Probolinggo. Tepatnya sekarang berada di Rejoso, Pasuruan. Kecepatan masih saya lakukan di kisaran 60 km per jam agar videonya tidak begitu cepat, agar Anda bisa menyaksikan. Nah, sebelah kanan terkenal dengan jembatan Timbang Rejoso, guys. Jadi jembatan timbang ini dan beberapa jembatan timbang lainnya sekarang tidak beroperasi ya, guys. Sekarang saya sudah melintasi jalan raya yang keluar dari kota Pasuruan. Itu masih terdiri dari 4 lajur 2 jalur. Namun bedanya di sepanjang jalan ini tidak terdapat median atau pembatas antara jalan kanan dan jalan kiri ya, guys. Tapi dibatasi hanya dengan marka solid berwarna kuning yang menandakan jalan ini merupakan jalan nasional. Nah, saya sudah mendekati traffic light Rejoso. Rejoso ini masih belum terdapat pintu tol ya. Nanti adanya di Grati, guys. Grati Pasuruan. Oke. Sekarang saya masih kalem-kalem menunggu antrian dari traffic light Rejoso. Lampu sudah hijau, saya berancang-ancang untuk melanjutkan perjalanan. Oke, guys. Saya akan menyelinap atau menyalip. Oh, ternyata tidak bisa. Di depan ada muatan berat yang coba disalip oleh bis terlebih dahulu. Saya akan mendahului dari kiri juga. Nah, ini saya melintasi jembatan Rejoso. Jembatan ini atau sungai ini juga seringkali meluap. Terlihat muka airnya nggak begitu dalam memang, guys, tapi dia tinggi gitu, jadi sehingga gampang meluap. Di daerah sini terutama yang sebelah kiri itu banyak mengalami genangan ketika hujan intensitasnya tinggi, debit airnya tinggi, di situ tergenang, sehingga seringkali oleh BPBD itu menerima bantuan evakuasi daerah sini yang sering banjir itu, guys, Rejoso. Nah, ini masih jalan raya nasional, tepatnya jalan raya Pasuruan Probolinggo. Saya agak naikkan sedikit kecepatan ketika lalu lintas agak lengang. Wuih. Iya. Oh, ada traffic light. Ini terletak traffic light penyeberangan di perusahaan Ciljedang CJ Ciljedang Indonesia. Itu banyak orang yang mengatakan itu Nestle gitu loh, guys. Nestle Rejoso terkenalnya semacam itu. Di sini banyak sekali masyarakat atau pengendara roda 2 itu yang bermuatan suket itu apa, guys? Ini ilalang. Oh, ilalang. Yang untuk makan ya apa sih? Ini dia banyak mencari rumput. Ya Allah, rumput untuk makanannya sapi, guys, karena di sini banyak sapi. Banyak yang ternak sapi perah maupun sapi peliharaan untuk konsumsi. Saya sudah melewati rel lori. Dulunya itu ada rel lori itu kereta kecil yang digunakan untuk muat hasil yang ada di kebun tebu.
yang digunakan untuk gula. Jadi itu tadi saya melintasi itu daerah apa namanya itu, lupa saya, di daerah ini Ngopak. Ngopak ya, bukan ngapak ya, Ngopak. Ngopak Pasuruan. Nah, Ngopak Pasuruan ini apa namanya, di pertigaannya ini, di depan ini ada pertigaan Ngopak yang kalau ke kanan itu ke Banyu Biru, guys. Coba saya perlihatkan sebentar. Nah, ini ada pasar Ngopak. Kalau ke kanan ini, nah ini ke pemandian Banyu Biru yang sangat terkenal di Kabupaten Pasuruan. Jadi bukan orang Pasuruan yang kalau tidak mengenal atau mengetahui tentang pemandian Banyu Biru. Daerah Ngopak, kontur jalan rayanya mulai berbeda, lebar jalan cukup, dan masih dengan konstruksi 4 lajur. Tapi bedanya sekarang di daerah Ngopak dibatasi dengan median jalan pemisah atau pembagi antara lajur cepat dan lajur lambat. Ini dikasih median jalan karena kanan kirinya ini merupakan pemukiman atau rumah-rumah warga, guys, sehingga perlu dibagi agar menghindari dari kecelakaan penyeberang yang tiba-tiba melintas, guys. Saya menurunkan laju kendaraan aja karena di depan sepertinya padat, masih dipenuhi oleh kendaraan bermuatan atau kendaraan angkutan. RFC fried chicken ayam geprek. Oh, ada buka baru, guys. Jadi saya sudah lama tidak melintasi jalan ini. Oh, sepertinya ada rel kereta ya. Ada kereta api yang mau lewat, guys. Sehingga di depan palang pintu keretanya sedang nutup. Saya coba ke kiri, sepi. Tapi sepertinya dia melambat karena ada bentor yang tidak melaju cepat atau diantisipasi kereta api. Nah, di depan itu, guys, sedang menunggu jalannya atau datanya kereta api. Coba kita saksikan nanti. Dia dari arah kiri atau dari arah kanan. Artinya dari arah Pasuruan atau dari arah Probolinggo. Tepatnya ini rel kereta api Rejoso ya, guys. Oh, itu kereta apinya dari arah Probolinggo atau daerah Banyuwangi. Kereta api apa ini namanya ini? Ekonomi kereta api Sri Tanjung. Nah, ini yang langsung dari Banyuwangi hingga Jakarta kalau nggak salah, guys ya. Jadi cukup panjang sih trayeknya. Saya pernah naik kereta itu dari Bangil hingga ke Banyuwangi, tepatnya turun di stasiun Banyuwangi yang dekat dengan Pelabuhan Ketapang, guys. Jadi kalau mau ke Bali saya naik kereta api itu, guys. Oke, setelah palang pintu kereta api dibuka, otomatis kita bergantian untuk melintasinya. Ada banyak sekali kendaraan besar, sehingga kita harus bersabar antri untuk bisa keluar. Oh, saya ambil kanan aja, guys, karena sepertinya di kiri itu ada hambatan. Nah, saya kalem-kalem. Sama, guys, di sini kondisi relnya juga melintang, jadi Anda harus haluan dulu sebelum melintasi rel kereta api ini. Bisa disaksikan, sehingga dikhawatirkan itu ada kendaraan roda 2 yang rodanya terpelosok ke situ sehingga terjatuh, guys. Saya lanjut lagi setelah saya melintasi rel kereta api Ngopak. Sekarang saya akan memasuki daerah Lekok.
ini daerah Kabupaten Pasuruan yang agak ke timur, jadi mulai keluar berbatasan dengan Kecamatan Grati. Ini Kecamatan Lekok yang berbatasan dengan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Nah, ini Lekok yang apa itu, ada masjid Lekok itu terkenal Sangkal Putung itu tukang terapi tulang ya. Jadi ada orang jatuh itu seringkali manggil orang situ untuk terapi, dipijit agar tulangnya kembali, atau tulang patah pun informasinya bisa di terapi di situ guys. Nah, saya keluar dari daerah Ngopak atau Lekok tadi, akan memasuki wilayah Kecamatan Grati. Beginilah kondisi jalan rayanya, masih tetap mulus. Saya disalip oleh kendaraan truk yang dari kanan, saudara-saudara. Cis, wuhui, mantap sekali. Jadi kalau Anda dari Pasuruan atau dari Surabaya mau ke Probolinggo lewat bawah, seperti inilah kondisinya. Di sebelah kiri ada Indonesia Power yang merupakan masih di kawasan Grati, milik TNI Angkatan Laut Marinir ya. Sebelah sini ini ada, ini di sebelah kiri depan ini traffic light. Coba ini harusnya lurus jalan terus. Lurus jalan terus. Oke, nah, sebelah kanan itu yang masuk ke tol, pintu tol Grati guys. Jadi kalau Anda mau masuk tol dari Rejoso itu bisa masuk situ, belok kanan sedikit saja ke sana, sekitar 500 meter itu sudah ada pintu masuk. Nah, beginilah kondisi jalan raya tersebut. Saya akan salep dulu guys, meternya ini sepi depan. Iya, daerah Grati. Sebelah kanan ini orang bilang dulu merupakan Patal Grati, industri sandang Nusantara Persero sandang Nusantara. Patal apa ya tadi? Oh, enggak. Di sini pokoknya terkenal dengan Patal Grati, nggak tahu dulu seperti apa. Nah, saya akan keluar dari daerah Grati. Jadi pangkalan TNI Angkatan Lautnya, oh sorry, di depan ini masih ada lagi guys, pangkalan TNI yang dulu pernah dijadikan tempat konsernya Noah tahun 2017. Saya ingat saya tahun 2017 ya, ada konser Noah apa 2019 ya, 2017, sorry ya, 2017. Konser Noah di Pasuruan diadakan di sini. Ini merupakan jalan raya Grati. Nah, di depan, ini ke kanan ini. Kalau ke kanan, barusan itu ada pertigaan. Anda akan menuju ke ini wisata Ranu. Ranu itu merupakan danau yang di dataran rendah. Danau di dataran rendah, salah satunya ya Ranu Grati itu. Nah, ini masih yang di sebelah kiri. Oh, ini SME 2 Nguling. Oh, masuk Nguling. Sekarang ikut Nguling ya. Yang satunya lagi SMA 1 Grati loh. Teritorialnya seperti apa ya? Mungkin Nguling sama Grati masih sama-sama Pasuruannya sih, cuman beda kecamatan harusnya. Nah, di depan kiri ini merupakan Bimo pun Keraton apa ini ya? Saya bacanya. Oh, Komando Latih Marinir. Nah, di sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini Komando Latih Marinir. Kalau nggak salah ke situ itu yang ke tempat Mako Kolatmar. Oh, punyanya Marinir. Jadi ke situ yang masuk ke Pantai Karang Hitam. Kalau nggak salah lewat situ tadi, guys. Anda terus ke utara aja nanti ketemu dengan pantai. Yang sekarang wisata atau tempat wisata itu masih tergolong baru. Embong miring Grati, guys.
Ini sampai di sini Embong Miring Grati. Seperti ini kondisi jalan rayanya ketika Anda perjalanan dari Surabaya ke Probolinggo tanpa lewat tol. Arus lalu lintas relatif lengang. Saya akan menambah atau menaikkan laju kendaraan dari sini. Nah, ini di sebelah kanan ini guys, ada yang SPBU yang agak mewah, ada hotel CPA-nya, ada hotel di daerah SPBU ya di sebelah kanan ini. Sebelum adanya rest area utama raya yang di Situbondo itu, SPBU ini yang menjadi pertama kali menurut saya di Kabupaten Pasuruan yang terkenal VIP-nya itu. Masih di daerah Grati guys, sudah mau memasuki daerah Nguling. Nguling merupakan lokasi paling tepi sisi timur dari Kabupaten Pasuruan. Jadi Nguling masih ikut di Kabupaten Pasuruan, tapi dia merupakan sisi timur, sisi terluar, berbatasan dari Kabupaten Pasuruan dengan Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Nguling. Arus lalu lintas masih relatif lancar yang mengarah ke timur, mengarah ke Probolinggo. Jalur ini juga merupakan jalan raya yang menghubungkan langsung ke Pulau Bali guys. Jadi kalau Anda mau ke Bali tanpa lewat tol itu juga melewati jalan ini. Ramai sekali kendaraan parkir. Oh, ini Beijing Plan. Ya, oke. Daerah Nguling, daerah Sedarum guys. Saya lama sekali tidak melintasi jalur ini karena lewat tol terus, sehingga letak-letaknya saya hampir lupa. Padahal dulunya itu ya pasti lewat sini. Bahkan jalan ini sebelum dilebarkan saya sering riwa-riwi ke Probolinggo lewat sini. Sekarang lumayan jalan raya ini. Oh, ini loh, sebelah kiri ini ada Wong Solo, ayam bakar Wong Solo. Saya biasanya kalau lapar makannya di situ. Suka dengan ayam bakarnya. Ini jalan ini dilebarkan setahu saya sejak tahun 2011. Tahun 2011 jalan ini dilebarkan secara bertahap hingga tahun 2012. Kalau 2012 jalan ini sudah mulai lebar guys, karena saya ingat waktu itu tahun 2012 saya sering melintas di jalan raya ini. Nah, ini sudah masuk di Sedarum, jembatan timbang sebelah kiri, jembatan timbang Sedarum yang juga tidak berfungsi guys. Sama dengan yang ada di sana, yang di Rejoso tadi juga tidak berfungsi. Dan memang beberapa jembatan timbang sudah tidak diaktifkan sepertinya guys. Ini saya masuk di daerah Sedarum, Kabupaten Pasuruan. Masih tetap seperti ini guys. Kondisi jalan rayanya
Beda dengan tol, kalau Anda ke tol itu agak ke sebelah kanan atau agak ke selatan lagi jalurnya, dia relatif cepat, yang langsung menghubungkan Anda dari Pasuruan ke Probolinggo itu nyampe di Probolinggo, exit tol Probolinggo Timur, yakni di daerah Leces. Kalau ini nanti saya masih melewati dalam kota Pasuruan, baru nanti saya harus keluar menuju. Oh, di sini ada genangan air pada badan jalan. Oh, sepertinya tersumbat atau meluapnya air dari sisi kanan. Oh iya ya, ini sisa-sisa dari luapan sungai yang di sebelah kanan. Seperti itu, mungkin debit air tinggi atau daya tampung dari saluran tidak memenuhi. Kalau dilihat dari sisi kanan, oh, memang tidak terdapat saluran, guys. Susah emang kalau mau buat saluran di situ, pasti akan bersinggungan dengan warga. Nah, ini gapura yang menandakan mulai keluar dari daerah Nguling atau Sedarum atau Nguling ya, itu saya lupa. Yang jelas ini mau masuk ke daerah Nguling, entah gapura tadi itu perbatasannya. Yang jelas bukan perbatasan antar kabupaten, karena gapura perbatasan kabupaten itu ada di depan sana ini. Mungkin itu sebagai penanda ya. Nah, di depan ini ada perempatan Nguling yang terdapat pasar. Oh, ini yang truknya mau ke kanan. Traffic light apa warnanya ini? Apakah saya harus berhenti? Oh ya, warna merah. Di perempatan Nguling ini, guys. Nguling ini perbatasannya dari Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Pasuruan. Di traffic light ini bertepatan juga dengan Pasar Nguling. Pada dulu ya, lurus. Terlihat aktivitas pasar bergeliat, guys, seperti itu. Dan saya akan keluar dari perbatasan. Hati-hati, ada penyempitan jembatan di depan ini, guys. Jangan nyalip dari kiri. Ada patung sebelah kiri itu, patung sapi. Nah, ini perbatasannya keluar dari Sungai Lawean. Perbatasan keluar dari Kabupaten Pasuruan yang dipisah oleh Sungai Lawean namanya. Di depan ada tulisan "Selamat datang di Kabupaten Probolinggo". Yang setelah Tugu ini, di sebelah kiri ini ada rawon nguling yang banyak dicari orang, yang biasa mengatakan saya pengen rumah makan rawon nguling. Nah, sebelah kiri ini, guys, rawon nguling masih buka ya. Saya tidak mengamati, sebenarnya buka, tapi saya kurang amati tadi. Biasanya rame, jadi kok sepi begitu loh. Oh, saya nggak bisa mendahului dari sebelah kiri. Nah, ini go, kita salap dari kiri. Ada pengendara lagi. Ya, lanjut. Ya, guys, beginilah kondisi jalan raya sudah keluar dari Kabupaten Pasuruan menuju masuk ke wilayah Kabupaten Probolinggo. Jalannya masih lebar dengan 4 lajur, 2 jalur, tapi lajur lambatnya kecil, masih lebih lebar dari lajur cepatnya. Lajur cepat ini yang saya gunakan saat ini.
yang sebelah kiri lajur lambat. Nah, ini saya menyeberangi lagi rel kereta api Tongas. Ini masuk daerah Tongas, masih membujur. Apa itu membujur ya? Membujur ya, relnya membujur. Oh sorry, melintang. Apa ya? Ya relnya membujur, tapi apa ya? Ya anggap aja melintang lah. Hati-hati Anda ketika melintasi rel kereta api yang melintang dari jalur raya, tapi posisinya masih membujur, jadi kadang rodanya terperosok. Nah guys, saya masuk di Kecamatan Tongas. Di depan saya akan menunjukkan satu monumen, yakni berupa bekas pickup. Nah sebelah kanan ini guys saya menurunkan. Nah sebelah kanan Anda lihat. Nah ini merupakan monumen kecelakaan lalu lintas Polres Probolinggo Kota. Itu truknya ada di pickup. Itu pickupnya yang digunakan, atau pickup yang mengalami kecelakaan itu dijadikan monumen. Itu sebagai pengingat bahwa hati-hati ketika Anda menggunakan pickup untuk memuat orang, karena pernah terjadi kecelakaan pickup memuat orang, mengalami kecelakaan sehingga korban meninggalnya cukup banyak, sehingga pickup tadi dijadikan monumen. Semenjak saat itu peraturan pickup dilarang memuat orang itu diterbitkan oleh Kabupaten Pasuruan sama Kabupaten Probolinggo. Itu guys, saya pernah membuat video dari arah sebaliknya pada sore hari. Ini bisa Anda simak di atas sini ya, sebelah kanan atas. Ini saya di traffic light Tongas, yang kalau ke kanan Anda akan masuk ke tol Tongas, tapi khusus untuk kendaraan kecil sepertinya, karena di situ kelas jalannya rendah. Jadi biasanya yang menggunakan pintu tol ini itu kendaraan kecil saja. Kendaraan besar nanti keluarnya langsung di Probolinggo Barat. Ini saya sedang menunggu antrian traffic light. Banyak sekali yang keluar dari arah pertigaannya. Anda kalau mau ke Bromo itu juga bisa melintasi pertigaan ini guys. Jadi kalau mau ke Bromo lewat Tongas itu ya lewat pertigaan ini. Nah di sebelah kiri ini ada rest area Haji Soleh atau Lesehan Pak Soleh terkenalnya, cabangnya yang merupakan cabang dari Lesehan Pak Soleh Pandaan. Cabangnya ada di sini, dia mendirikan rest area yang terdapat juga supermarket. Jadi bisa Anda gunakan untuk istirahat ketika Anda sudah lama melakukan perjalanan. Makanannya cukup enak. Saya pernah habis dari Bromo istirahat di situ untuk makan lalapan, karena di situ terkenal lalapannya. Sudah 1 jam perjalanan saya tadi dari Bangil hingga nyampe di daerah sini, karena saya tadi berangkatnya mulai dari jam 11 hingga saat ini jam sudah menunjukkan jam 12. Saya tadi perjalanannya santai, kecepatannya sekitar 60-80, tapi kebanyakan 60. Saat ini saya berjalan di 60. Itu dari Bangil hingga Tongas itu waktu saya sudah 1 jam. Saya kalem-kalem tadi tuh guys, benar-benar gak ngebut, ngalir begitu saja untuk menunjukkan lama waktu perjalanan ketika lewat tol sama tidak lewat tol. Ya terbukti kita santai di sini, banyak hambatan ya sampai segini guys waktunya. Ini saya masuk di daerah Bayeman, yang di sebelah kiri ini merupakan
mana? Stasiun Payeman. Stasiun Payeman itu sebelah depan ini. Oh, ya, sebelah kiri nih. Nah, ada stasiun Payeman di situ. Kalau mau ke Probolinggo biasanya ada tulisan, cuman itu bukan untuk transit. Cuman untuk apa? Pemberhentian mendadak mungkin sih. Nah, ini saya melintasi jembatan Payeman yang cukup lebar, yang cukup tinggi juga, yang berbatasan dengan rel kereta api. Saya pernah membuat video dari arah sebaliknya guys ya, yakni yang mengarah ke barat pada sore hari. Saya ingatkan sekali lagi, kalau Anda ingin mengetahui kondisi sore harinya ketika Anda balik dari tempat ini, bisa menyaksikan videonya yang ada di sebelah kanan atas ya. Nah, ini ada bis yang menurunkan penumpang sepertinya. Waduh, jalan raya ini mengingatkan saya pada lalu lintas atau kondisi jalan yang saya lalui dulu sebelum ada tol. Ini kalau mau ke Probolinggo pakai hitung-hitungan waktu, bener-bener harus diperhitungkan karena ya kadang bisa diprediksi pas jalan raya ini, cuman kadang pernah terjadi satu insiden gitu, macetnya panjang juga daerah sini ini. Perjalanan yang saya lakukan ini relatif lancar tanpa hambatan. Kemungkinan jalan ini efek dari terbaginya arus lalu lintas yang sudah mulai menggunakan jalan tol guys ya. Kalau semuanya lewat sini, ini saya rasa penuh guys. Ini ada rumah makan Bromo Asri buka kembali. Wow, dia pernah tutup kok dikatakan buka kembali. Nah, ini saya melewati jembatan Banjarsari, juga cukup lebar. Daerah ini merupakan daerah Banjarsari. Sebelah kanan ini ada masjid, yang masih pada tahap pembangunan menara guys. Terusan loh ini guys, nggak selesai sepertinya. Masih bangun merenovasi. Dulu saya tahun 2012 di sini, masjid tersebut renovasi sampai saat ini sepertinya belum selesai. Nah, saya akan menyalip kendaraan LPG yang ada di depan ini dari kiri. Salep. Ini daerah Banjarsari. Di depan ini ada rumah makan yang sangat terkenal dulu itu. Namanya, sebelum itu ya, ini ada pabrik air mineral Alamo. Air mineral Alamo. Sebelah kanan, ini rumah makan yang terkenal dulu itu Warung Kencur. Warung Kencur coba saya lihat sebentar. Oh, aktif guys. Dan juga ada rumah makan New Rahayu. Waduh, kayak nama orkes aja ya. New Palapa, New Rahayu. Oke guys, begini kondisi jalan raya masuk di daerah Banjarsari. Di depan ada penyempitan jembatan. Jembatan ini mulai menyempit. Hati-hati kalau Anda terburu-buru. Ini biasanya banyak sekali yang menerobos itu. Daerah mana ini namanya ya? Lupa saya. Guys, tidak terasa perjalanan kita ternyata terpenuhi dari Pasuruan hingga hampir memasuki kota Probolinggo. Saya rasa perjalanan ini lumayan, cukup tidak begitu mengganggu. Andai kata Anda dengan kecepatan tinggi, dengan kondisi jalan yang ini Anda bisa mengendalikan waktu, saya rasa lewat jalan ini masih tetap bisa dijadikan pilihan. Nggak lewat tol tapi lewat bawah itu masih bisa dipertimbangkan lah, karena
dari tol, kalau lewat tol itu kalau nggak salah dari Bangil ke Probolinggo itu tarifnya 50.500. Itu dari Probolinggo Timur hingga keluar ke exit tol Bangil itu sekitar 50.000. Jadi kalau Anda menghemat uang, kalau Anda lewat sini dari Bangil itu menghemat uang sebesar 50.000. Lumayan guys, bisa buat isi BBM sekitar hampir 8 liter ya sebagai pengganti. Ya, tadi saya melewati atau di daerah Banjarsari. Sekarang saya akan memasuki daerah yang namanya itu pesisir. Bukan istilah pesisir, tapi ini desanya desa pesisir. Yang di depan ini ada jembatan kali pesisir. Saya ingat ini juga pembangunannya di tahun 2012. Nah, setelah melewati jembatan pesisir inilah saya akan memasuki daerah kota Probolinggo. Nanti saya akan dari kota Probolinggo ini saya tidak akan masuk ke kotanya, tapi saya akan ke kanan masuk ke gerbang tol Probolinggo Barat. Saya akan keluar Probolinggo Timur karena saya akan menuju ke Lumajang guys. Sedang ada kegiatan di sana. Sehingga setelah melewati gerbang ini di depan ada gapura masuk kota Probolinggo. Setelah di depan ada pertigaan, ini ada tulisan kota Probolinggo. Cukup bagus guys, baru di situ. Nah, di depan ada pertigaan. Kalau ke kanan saya mengarah tol Probolinggo, pintu tol Probolinggo Barat. Video akan saya akhiri di sana. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan video ini hingga tuntas. Jangan lupa jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, Anda bisa share video ini ke teman-teman, ke kerabat, barangkali membutuhkan informasi ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik subscribe untuk mendukung berkembangnya channel yang saya kelola saat ini. Oke, demikian. Apabila ada informasi yang kurang berkenan atau kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini saya buat tanpa ada maksud dan tujuan yang lain selain untuk memberikan informasi kepada Anda terkait kondisi jalan raya yang ada di seputaran Jawa Timur. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai tuntas. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.